Kalian pasti pernah merasakan bosan ketika belajar IPS? Iya, sama. Saya juga terkadang merasa bosan ketika belajar IPS. Gimana nggak bosan kalau IPS belajarnya hanya hafalan, hafalan, dan hafalan? Padahal IPS bukan hanya sekedar hafalan, melainkan lebih daripada itu. IPS menjadi ruang belajar untuk memahami manusia, menjadi manusia yang peduli, dan menjadi manusia yang lebih kritis. Halo semuanya, saya Eka Aulia Rahmania, mahasiswa Prodi Pendidikan IPS UNES angkatan tahun 2023. Aksiologi memandang bahwa IPS tidak hanya mentransfer pengetahuan sosial saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang sadar nilai dan mampu berpikir kritis terhadap realitas sosial yang terjadi. Kalian pernah terpikir nggak sih, kenapa kita harus belajar IPS? Belajar IPS itu bukan hanya sekedar kita tahu siapa nama tokoh sejarah, di mana peristiwa sejarah, atau hanya sekedar tahu negara-negara yang ada di peta dunia. Tetapi karena IPS mengajarkan cara memahami manusia dan kehidupan sosial. Melalui IPS, kita bisa belajar tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan juga isi lingkungan yang sedang terjadi. Namun saat ini tantangannya adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu tanpa terjebak pada indoktrinasi, memaksakan pandangan tertentu tanpa membuka ruang berpikir kritis. Caranya adalah membuka ruang dialog. Di kelas, guru tidak hanya sebagai informan atau sebagai sumber kebenaran tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang menuntun siswa untuk bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Di era disrupsi informasi, tantangan IPS menjadi besar. Setiap harinya kita dibanjiri dengan berbagai berita, opini, dan juga bahkan hoax. IPS punya tanggung jawab moral, yakni menuntun siswa agar mampu berpikir kritis, memilah informasi dengan bijak, dan bertindak dengan hati nurani. IPS perlu menumbuhkan literasi media, empati sosial, dan juga tanggung jawab digital. Jadi, lewat IPS, kita tidak hanya belajar mengenai peristiwa sejarah, masyarakatnya, maupun kegiatan ekonomi saja, tetapi kita belajar menjadi manusia yang peka, peduli, berempati, dan bisa berpikir kritis di tengah banjirnya informasi di era disrupsi. Pernah merasakan bosan?